sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar satu ayat dari Alkitab. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi adik-adik, Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Halo adik-adik, apa kabar? Kalau bisa harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Hari ini Kak Luisa juga senang banget bisa bertemu dengan adik-adik semua di kebaktian sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita mau nyanyi, oh sukacitaku, pam 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 pam. Kita mau nyanyi sama-sama ya.
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tolong pimpin ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang disayang Tuhan Yesus? Angkat tangan. Wah, Kak Luisa juga disayang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah menjaga kita, melindungi kita, memberi kita berkat. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih Yesus sungguh indah. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Bahkan saat kita melakukan kesalahan dan tidak taat kepada Tuhan, tetapi ketika kita bertobat, ketika kita meminta ampun pada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Kasih Yesus sangat panjang dan lebar, tinggi sekali dan dalam. Kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Tuhan. Panjang dan lebar.
tahu sih kalau Tuhan Yesus itu sayang kepada kita? Adik-adik tahu dari mana? Hah? Iya, dari berkat-berkat Tuhan, dari perlindungan Tuhan, dan Tuhan juga mengajarkan di dalam Alkitab. Yuk kita mau sama-sama menyanyi, Yesus sayang padaku. Selamat pagi adik-adik, kembali dengan Kak Robi di Minggu 17 Oktober ini. Kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, dari kitab Yeremia. Kita akan belajar sama-sama. Sebelum itu kakak mau ajak kita semua pujikan satu buah lagu, judulnya Berikanku Hati, supaya sama dengan tema kita hari ini, hati yang mengenal Tuhan. Nah, kira-kira lagu ini semoga bisa jadi satu tekad kita untuk boleh mengenal Tuhan, untuk boleh memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Maka dari itu mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan berikanku hati seperti hatimu.
yang dalam gelap. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya lagu ini boleh mengantar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati seperti hati Tuhan, hati yang mau mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, hati yang mau peduli pada setiap mereka yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang sedang membutuhkan. Tuhan, ajar kami sejak kecil untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk boleh belajar dan memahami firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengerti, tapi kami boleh menghidupi apa yang kami mengerti itu. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami untuk boleh memahami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikan kami telinga, berikan kami hati yang ingin terus mengenal Tuhan, hati yang ingin terus tahu dan belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami fokus, berikan kami hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ke-10. Saat ini adik-adik boleh baca Alkitab, boleh Alkitab buku, boleh Alkitab handphone. Silahkan dibuka Alkitabnya di Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Kakak akan bacakan lewat handphone karena kakak akan pilih dari Alkitab yang versi mudah dibaca, gitu ya. Kita akan baca sama-sama dari situ. Mari kita baca sama-sama. Kakak akan bacakan untuk kalian Yeremia 24 ayat 1 sampai 10 dari versi Alkitab mudah dibaca, gitu ya. Kakak ambil dari handphone. Dua arah yang baik dan yang busuk. Tuhan memperlihatkan kepadaku hal ini, kepada Yeremia ya. Aku melihat dua buah keranjang buah ara yang ditempatkan di depan bait Tuhan. Aku melihat penglihatan itu sesudah Nebukadnezar Raja Babel membawa Yekonya selaku tawanan. Yekonya adalah anak Raja Yoyakim. Yekonya bersama para pembesar pentingnya diangkut dari Yerusalem. Mereka dibawa ke Babel. Nebukadnezar juga membawa semua tukang kayu dan tukang besi dari Yehuda. Satu keranjang berisi buah ara yang sangat bagus, buah dari hasil panen yang pertama. Dan keranjang yang lain berisi buah ara yang sangat busuk, sehingga tidak dapat dimakan. Tuhan berkata kepadaku, apa yang engkau lihat, hai Yeremia? Aku menjawab, aku melihat buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang busuk sangat busuk, terlalu busuk untuk dimakan. Kemudian pesan Tuhan datang kepadaku. Tuhan, Allah orang Israel mengatakan, orang Yehuda dibawa dari negerinya, musuh membawanya ke Babel. Mereka itu sama seperti buah ara yang baik. Aku baik terhadap mereka. Aku akan melindungi mereka. Aku membawa mereka kembali ke tanah Yehuda. Aku
tidak akan meruntuhkannya. Aku akan membangun mereka, aku tidak mencabutnya. Aku akan menanam mereka sehingga mereka dapat tumbuh. Aku membuat mereka mau mengenal aku. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Aku melakukannya sebab tawanan di Babel akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Tuhan juga berkata, aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda seperti buah ara yang busuk, yang tidak bisa dimakan. Sedekia, para pegawainya bersama orang yang tinggal di Yerusalem dan orang Yehuda yang berdiam di Mesir akan menjadi seperti buah ara yang busuk. Aku akan menghukum orang-orang itu. Hukuman itu membuat terkejut seluruh manusia di bumi. Orang-orang mengejek orang Yehuda, mereka menertawakannya, mereka mengutuknya di semua tempat mereka terpencar. Aku mengirim pedang, bahaya kelaparan dan penyakit kepada mereka. Aku menyerang mereka hingga mereka semua terbunuh. Kemudian mereka tidak lama lagi tinggal di tanah yang aku telah berikan kepada mereka dan nenek moyangnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita bersyukur Tuhan ingatkan kita satu hal yang menarik di tema kita hari ini, hati yang mengenal Tuhan. Beberapa minggu lalu kita sudah bahas gitu ya, kita sudah dengarkan banyak cerita dari Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyatakan hukuman kepada bangsa Israel. Kita tahu semua bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa sih tegar tengkuk? Bahasa bangsa gitu ya. Sampai kakak belibet ngomongnya, bangsa yang bebal. Maka dari itu dibuang ke Babel gitu ya. Bangsa yang bebal dibuang ke Babel. Bebal apa sih? Bebal itu ngeyel gitu ya. Ngeyel dikasih tahu Tuhan, taat sama perintah Tuhan. Taat sama perintah Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kalian. Tuhanlah yang akan menuntut bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Tapi apa? Enggak. Wah, kurang seru kalau taat gitu ya. Makanya mereka coba-cobanya apa? Coba-coba menyembah Baal, menyembah, menduakan hati Tuhan gitu ya. Selingkuh sama Allah yang lain gitu ya. Nggak bisa setia sama Tuhan gitu ya. Hari ini aja kalau kita dibohongin sama teman kita gitu ya, kita sakit hati gitu ya. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita bohongin gitu ya. Kita nggak sepenuhnya cinta sama Tuhan, tapi kita cinta sama Allah-Allah yang lain. Sakitnya seperti apa hati Tuhan? Tapi hari ini kita lihat di sini Yeremia diberikan sebuah penglihatan. Dia melihat buah ara yang baik dan buah ara yang busuk. Buah ara yang baik adalah orang-orang yang dibuang ke Babel, yang ikut dan dibawa ke Raja Nebukadnezar. Wah, tapi Tuhan punya rencana yang indah di situ. Kakak senang sekali dengan satu cerita ini, terlebih di ayat yang keempat ya. Ayat yang kelima. Tuhan Allah orang Israel mengatakan kepada orang Yehuda yang dibawa dari negerinya, musuh membawa ke Babel, mereka itu sama seperti buah ara yang baik. Aku baik terhadap mereka. Loh, gimana nih maksudnya Tuhan? Kok Tuhan baik pada mereka, padahal kan mereka dibuang ke Babel? Berarti Tuhan nggak sayang dong gitu? Oh enggak. Tuhan malah nyatakan di sini, Tuhan tuh sayang sama mereka. Kok bisa gitu ya? Lihat ya, di ayatnya yang ke-6, aku akan melindungi mereka. Aku membawa mereka kembali ke tanah Yehuda. Aku tidak akan meruntuhkannya. Aku akan membangun mereka. Aku tidak mencabutnya. Sampai di situ dulu ya. Wah, itu janji Tuhan yang sungguh indah. Janji yang Tuhan yang selalu dikatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tapi seringkali kita nggak percaya gitu ya. Kita malah tergoda dengan hal-hal yang lain. Lalu lihat, Tuhan masih kasih kesempatan buat orang-orang yang dibuang ke Babel ini. Apa? Coba lihat. Aku akan membangun mereka, aku tidak mencabutnya. Aku akan menanam mereka sehingga mereka dapat tumbuh. Sungguh indah kan? Kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Aku membuat mereka mau mengenal aku. Inilah
Aku membuat mereka mau mengenal aku. Sekali lagi, ini perkataan langsung dari Tuhan. Aku membuat mereka mau mengenal aku. Mari kita bayangkan, ketika tadi di awal kakak berikan ilustrasi, kalau kita ngomong atau kita suka dengan teman kita, gitu ya, maksudnya seneng nih bergaul sama teman ini, gitu ya. Terus habis itu teman itu tiba-tiba dimusuhi, lalu kita pindah geng ceritanya, gitu ya. Wah, aku nggak mau lagi teman sama dia, aku maunya sama dia. Waduh, pasti teman kita tuh merasa sakit hati. Wah, kemarin mau bergaul sama aku, kemarin baik sama aku, sekarang kok bolone itu ya, sekarang kok temennya sama itu, aku nggak ditemani lagi, gitu. Aku dijotak, jotaan gitu ya, marah-marahan gitu. Lah, itu kan pasti teman kita merasa, itu sedih sekali gitu ya. Ini tadi sama. Mungkin teman kita bisa juga dendam, awas kowe gitu ya, awas kamu, aku nggak mau lagi temenan sama kamu gitu. Tapi lihat, berbeda dengan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Di ayat yang ke-7 tadi, aku membuat mereka mau mengenal aku. Wah, kita lihat sungguh indah kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan gak pernah lupa sama janjinya. Dia akan menyertai sekalipun orang-orang ini dibuang ke Babel, mengalami penderitaan. Wah, menjadi seorang rakyat yang dibuang, yang dijajah aja lah gitu ya. Kita pernah belajar gitu ya di pelajaran gitu ya. Wah, bahwa bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda 350 tahun lamanya, lalu dijajah Jepang 3,5 tahun lamanya. Wah, itu ketika merdeka gitu, wah, berbahagia sekali gitu ya. Nah, Tuhan mau ajar kita juga, ajar bangsa Israel ketika dibuang ke Babel. Tuhan mau mereka belajar, Tuhan mau mereka punya hati yang mengenal Tuhan. Bukan dari mereka, ini semua inisiatif dari Allah. Ini semua keinginan Tuhan. Karena Tuhan sudah punya janji yang luar biasa. Tuhan sudah janji kepada umat-umatnya, dan janji itu akan ditepatinya. Tuhan sendiri yang akan menanam, Tuhan sendiri yang akan memberi pertumbuhan, Tuhan sendiri yang akan membuat bangsa Israel mengenal Tuhan. Sungguh sebuah kasih yang luar biasa. Ini bukan hati yang mengenal Tuhan. Kita memiliki hati yang mengenal Tuhan itu semua bukan karena kita, tapi Tuhan sendiri yang memberikan inisiatif itu. Itu semua anugerah dari Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Dia. Sekarang mari kita bayangkan seperti ini. Kakak akan cerita ketika Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, Tuhan minta apa? Atau minta kita taat gitu. Taat akan apa? Taat sama perintah Tuhan. Tidak boleh A, B, C, harus begini, harus begini, harus begini. Ya, tapi seringkali kita tergoda oleh apa yang menurut kita itu lebih menarik. Wah, kelihatannya asik nih gitu ya. Kalau bangsa Israel kan gitu ya. Wah, menyembah Tuhan, Tuhan Israel, Tuhannya, waduh di mana ya gitu ya. Bagi mereka, wah mungkin kurang seru gitu ya. Lalu mereka mencoba menduakan hati mereka dengan menyembah Baal, dengan menyembah patung-patung berhala, menyembah apapun itu, berbuat kejahatan. Padahal Tuhan sudah perintahkan nggak boleh. Tuhan sudah kasih tahu jangan. Tuhan sudah ingatkan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap saja melakukan apa yang mereka suka. Mereka tetap melakukan apa yang mereka inginkan, sesuka hati mereka. Lalu ketika mereka dihukum, mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak menepati janjinya. Tunggu dulu. Ketika seseorang melakukan kesalahan, pasti ada resiko yang dihadapi. Contoh, kita nggak belajar, kita dapat nilai jelek. Apa? Perilakunya apa? Kita tidak belajar. Resikonya apa? Dapat nilai jelek. Kita berbohong, resikonya apa? Mungkin teman-teman kita nggak percaya lagi sama kita kalau kita bohongin. Lihat,
Setiap perbuatan pasti ada resikonya. Dan risiko itu adalah hal yang harus ditanggung oleh kita, oleh orang yang melakukan. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel sudah dikasih tahu, jangan menduakan Tuhan, jangan ini, jangan berbuat jahat, jangan ada Allah lain, jangan berzina, jangan mencuri. Tapi mereka semua hidup dekat dengan hal-hal tersebut. Tapi ketika dihukum, mereka merasa bahwa Tuhan tidak adil mungkin, Tuhan tidak pengasih, Tuhan itu Tuhan yang suka marah, menghukum. Enggak. Hukuman adalah sebuah bentuk tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Hukuman itu adalah sebuah tanggung jawab atas dosa yang kita lakukan. Kalau dalam konteks ini, bangsa Israel melakukan dosa itu, menduakan hati Tuhan. Maka itu adalah hukumannya, dibuang ke Babel. Dan mungkin bagi orang yang tetap tinggal di Yerusalem dengan raja yang baru begitu ya, wah, dia merasa bahwa wah, aku ini lebih baik daripada mereka yang dibuang. Tidak, tapi Tuhan nyatakan di situ mereka adalah buah ara yang busuk. Sedangkan Tuhan mau umat-umat yang dibuang ke Babel ini belajar. Tuhan didik mereka, Tuhan berikan tetap kasih kepada mereka. Mereka Tuhan sendiri yang akan menanamkan pada mereka hati yang mau kenal Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan pertumbuhan. Dan Tuhan sendiri akan memulihkan mereka, dibawa kembali ke tempat yang telah dijanjikan. Sungguh indah kasih Tuhan. Dan ingat, itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Seberapapun usaha kita tidak bisa menerima itu. Itu semua hanya anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur ketika hari ini kita diberikan anugerah. Kita diberi hati yang mau mengenal Tuhan. Mari kita gunakan itu. Mari kita sungguh-sungguh belajar taat kepada Tuhan, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang taat. Dan setiap orang yang ketemu kita, wah, betul nih, orang ini tuh anak Tuhan. Dia kenal siapa Yesus. Dan terlebih dari itu, kakak akan kembali lagi ke lagu tadi di bagian ref. Dituliskan di liriknya. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Itulah yang Tuhan telah kerjakan bagi bangsa Israel. Di tengah cobaan, dibuang ke bangsa Babel yang mereka tidak tahu itu apa. Mereka mungkin harus mengalami pencobaan, tapi kasih Tuhan nyata di situ. Tuhan memberikan kasih setianya. Tuhan yang mendampingi umat-umat Israel itu. Tuhan yang akan menanam mereka, menanamkan hati yang mengenal Tuhan, memberikan pertumbuhan dan lebih. Tuhan akan memulihkan mereka, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita. Ketika kita mendapatkan kasih anugerah Tuhan, mari kita bagikan kasih anugerah Tuhan itu kepada mereka, teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, siapapun yang kita temui di luar sana, sehingga mereka dapat melihat Yesus di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan boleh ingatkan kami sekali lagi tentang bagaimana hati yang mengenal Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang selalu memegang teguh janji Tuhan. Tuhan yang tidak pernah lupa, tidak pernah melupakan janji-Mu kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh punya hati yang melekat pada Tuhan, sehingga kami tahu setiap pencobaan yang kami lalui, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir, dan Tuhan selalu membimbing kami. Bahkan Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi karena Tuhan sayang kepada kami. Kami boleh terus beriman, kami boleh terus mempunyai iman yang percaya pada Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan.
hati yang mengenal Tuhan sudah lebih dari cukup. Apa yang kami perlukan lagi? Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Luisa punya lagu. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan bersama-sama berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tolong pimpin kami semua dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Dadah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak